Sudah menjadi 30 under 30 sangat sadar bahwa NFT itu nggak cuma sekadar gambar. Dan triggered banget sih. Iya harusnya sih ya. Mah aku mau bisnis NFT. Mama besok ekskul NFT dong. Contohnya nih. Iya. Let's go. Selamat datang kembali. Itu jadi collectible item. Bilang gak kenal maka gak nyangkut. Supaya teman-teman resmi menjadi sangkuters. Selamat datang kembali di komunitas jual beli gambar Indonesia dengan harapan menjadi JPEG miliarder. Saya ditemani seperti biasa ya. Saya yang menemani Prof Ewin hari ini. Hanya saya kebetulan ya. Mau bahas apa kita hari ini? Hari ini kita bahas ada info yang mengejutkan, Pak ya. Ini Info yang mengejutkan. menurutku besar sih ini beritanya karena berkaitan banget sama dunia NFT. Juga sama dunia apa ini ya, achievement untuk dunia NFT Indonesia. Apa sih sebenarnya berita apa sih yang lagi dibahas sama Prof nih? Kita sebelumnya pernah bahas yang namanya project Superlative Secret Society. Ini project dari Indonesia, dia bikin galeri ada di Bali gitu. Kita juga pernah bikin videonya. Ini jadi teman-teman kalau mau lihat videonya bisa mampir, nanti aku masukin di description di bawah deh. Tapi berita besarnya adalah datang dari Superlative Secret Society. Ya apa itu tuh? Siapa nih? 30 under 30 masuk Forbes 30 under 30. Applause buat foundernya Superlative Secret Society. Congratulations on your achievement. Well done, Mas Prasdiman. shout out. Tapi Triple S. Iya. Kenapa dia bisa masuk 30 under 30, Prof? Nah itu dia. Kita hitung kekayaannya. Ya Allah. Belum ya? Kita baca berita dulu. Kita baca berita dulu. Kita baca berita dulu Oke, lah ya. Ini baca masuk berita Forbes dulu. 30 under 30. Yang menariknya masuk Forbes 30 under 30-nya ini faktornya karena Superlative Secret Society-nya. Karena superlatif. Karena project NFT-nya gitu. Nah ini kalau dilihat ya, nih mana tadi Bapak udah baca. Para Nah, pemilik project NFT Indonesia. Ini role model yang harusnya ditengok. Gitu ya. Coba dibaca dulu. Shalala bla bla bla. During the second week of January, Google Trends recorded a search for 3 different keywords in Indonesia: NFT, OpenSea, and Gozali. Hai Bang Gozali, bla 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 shalala. Intinya adalah Bang Prasdiman ini yang biasanya ada di kondangan-kondangan. Prasmanan. Oke. Ya ampun. Itu memulai perjalanannya mendapatkan achievement 30 under 30 ini juga bukan sekedar apa ya? Bukan sekedar iseng-iseng belaka. Bang Prasdiman rupanya memang seorang artis yang punya taste seni. Tapi pada saat mulai kenal NFT ini, Bang Pras ini nggak begitu expert rupanya. Tadinya berniat untuk membuat gambar dari tangannya sendiri sampai akhirnya didigitalisasi. Sampai singkat cerita ada Superlative Secret Society collection pertamanya itu 220 visual elements kalau di artikel ini. Kalau kita bilangnya traits ya, 220 traits yang dibagi menjadi 11.110 collection Superlative Secret Society. Yang pada saat itu rupanya dijual di OpenSea ya, minting tapi ya, bukan jual satu-satu. Di September 2021 itu jadinya 0,079 Ethereum. Biaya minnya 0,079. Iya, at that time Ethereum itu harga rupiah. Di total rupanya kata Bang Prasdiman yang sering kita menerima kira-kira totalnya 877,6 Ethereum. Masya Allah, rupanya ya. Indah sekali itu Ethereum itu sungguh-sungguh banyak. 877,6 Ethereum itu kalau dirupiahin sekarang sekitar berapa puluh miliar? Waduh, 60. berapa lah? 10. Aduh,
Nanti 72, kita hitung 80. Hitung sendiri lah ya. Ada kalkulator masing-masing ya teman-teman ya. Nah itulah tapi itu dari perjuangannya Bang Prasdiman. Awalnya memang gambar, mempelajari ya, bukan cuma dari gambar doang. Tapi NFT pertamanya itu dijual dengan harga 1 Ethereum pada tahun 2020 di Rarible, salah satu NFT place yang ada di dunia ya. Baru akhirnya Bang Prasdiman mempelajari lebih jauh tentang NFT sampai akhirnya memutuskan untuk membuat proyeknya sendiri. Gitu. Dan abang ini pun yang sudah menjadi 30 under 30 sangat sadar bahwa NFT itu nggak cuma sekedar gambar. Harus ada yang ditawarkan. Tujuannya kepada lah ya. Iya, komunitas. Lihat dong tuh. We did it guys, Superlative Secret Society. Thank you to all Superlative Secret Society holders for believing in us, and thank you Superlative Pirates for all the hard work you put in daily. I recognize all of your love and support, and it is extremely appreciated. Latif tuh. Iya. Balik lagi ke komunitasnya. Apa kalau teman-teman yang belum lihat mungkin jadi SSS ini kan punya galeri. Nah, ini yang mungkin kita sering temui di kreator Indo yang saat ini sih gabung sama komunitas kita. Mereka tuh masih belum tahu nih arahnya kemana. Yang mereka lakukan adalah mereka jago untuk art, jago untuk desain. Jadi mereka menjual artnya atau desainnya. Nah, begitu udah ada yang beli, mereka bingung untuk ngelakuin apa lagi nih selanjutnya nih, gitu. Nah, jadi ini bisa jadi apa ya? Role model lah. Role model. Jadi ada tujuannya dulu. Yes. Kalau ini mau bikin galeri, dan galerinya nggak cuma di Indonesia tapi bahkan di 3 negara ya. Di 3 negara. London mana gitu. Satu lagi saya lupa ya. Iya gitu. Nah, itu tuh ada tujuannya. Nah, uang yang dikumpulin itu memang untuk membangun itu. Nah, galerinya begitu udah jadi, holders itu dapat royalties. Dari hasil tiketing galeri itu. Jadi balik lagi ke holders. Balik lagi ke community-nya. Balik lagi ke community. Ini bagus banget gitu. Dan dampaknya ya tadi jadinya muter gitulah. Dari community uangnya masuk, habis itu dibikin galeri, habis itu dari third party yang mau nikmatin galerinya uangnya juga masuk, habis itu dibalikin lagi ke community. Ini adalah salah satu contoh yang aku lihat basisnya itu art banget, karena galeri dan kawan-kawan. Aku kemarin sempat ngelihat juga, aku bahkan sampai ikutan order hoodie dari Superlative Secret Society. Ada kemejanya, ada nggak? Yang kolaborasi sama siapa? No, mereka sendiri. Superlative Secret Society ada, dan itu keren banget. Dan itu keren banget. Aku nggak tahu apakah royalti itu akan di-share kembali ke community, tapi yang bisa aku apresiasi adalah itu artnya keren banget untuk merch ya. Dan teman-teman kreator Indonesia, kami semua tahu, kami orang Indonesia sangat bangga memiliki banyak kreator dengan tangan-tangan kreatif yang mampu membuat art-art yang luar biasa pada umumnya. Cuman balik lagi mau aku ingetin kalau NFT space itu nggak cuman sekedar jual beli gambar. Ini untuk teman-teman ada yang salah sangka juga. Ini ngapain komunitas jual beli gambar? Disangkanya kita merendahkan NFT. Oh gitu. Padahal kita satir. Kita sangat sadar akan hal itu gitu ya. Iya. Memang iya. Ada bagian-bagian orang yang melakukan atau men-treat NFT space ini sebagai sumber penghasilan. Di luar sana banyak banget orang yang full time into NFT space, dan yang dilakukan memang jual beli gambar. Tapi sebagai kreator atau sebagai memang orang yang menikmati NFT space, NFT is not all about jual beli gambar, bro. Enggak. Berkali-kali kita bilang kalau di balik NFT itu ada utility, di balik NFT itu ada komunitas, di balik NFT itu ada bla 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 bla. Jadi lu bikin gambar terus lu jual terus lu seneng, yang beli gambar mau diapain? Kecuali memang udah di state dari awal kalau ini adalah art satu bantu pure art piece atau artwork. Kalau kamu beli ya kamu mengapresiasi seninya.
Iya, That's bisa, it. bisa. Ada banyak NFT yang seperti itu. Tapi kebanyakan yang aku lihat kreator Indonesia tuh masih bikin NFT profile picture. Yang NFT profile picture di kacamataku adalah yang kayak gini nih, yang kayak Superlative Secret Society dan saudaranya Repus, BAYC, CryptoPunk, yang dimana NFT itu untuk flexing di sosial media, jadi profile picture dan segala macamnya. Kalau emang kita ngomongin art dan pure art itu harusnya 1:1 dan terserah keluarnya mau 1:1 atau gimana. Art tuh ngomonginnya nggak perlu ada community, nggak perlu ada apa, terserah lu. Tapi kan yang digambar sama kebanyakan kreator Indonesia adalah profile picture. Dimana itu selalu kaitan lagi sama pendahulunya, selalu ada komunitasnya, selalu ada utility, selalu ada kegiatan sosial yang dilakukan. Iya. Sedikit emosi saya. Sabar. Emosi saya. Saya nanggapinnya bingung ini. Bapak ngegas banget ini. Saya sangat karena gini, Prof. Aku relate sama Superlative Secret Society waktu itu, dia kena hack jam 2 pagi. Oh iya, benar. Discordnya. Dan masih bisa comeback up as a champion. Betul. Ya, sempat kehack, harganya dari 0,2 ya. Dari 0,2. Turun banget. Dan itu kehacknya pada saat Repus masih baru-baru launching banget loh. Oh, habis waktu Repus ya. Iya, tapi masih gitu bisa tiba-tiba 30 under 30 ini kan applause banget. Betul. Keren. Ini mungkin bisa jadi kayak bisa ya. Bisa jadi trigger dorongan juga untuk kreator NFT Indonesia. Harusnya. Bisa nih NFT project itu sampai jadi Forbes 30 under 30. Yes. Atau bahkan mungkin nanti ada achievement lain gitu. Ini bahkan ini milestone banget nih di dunia NFT nih. Ini harus banget kita angkat. Pasti. Gitu. Ini sangat-sangat mengubah ya. Iya, paradigma, ya. bener. Jadi kalau ada yang bilang bisnis NFT 30 under 30 bro. 30 under 30 loh. Kurang bisnis apa ini? Forbes Indonesia. Dan masuknya juga yang di bisnis gitu. Iya. Kenapa sih bisa bisnis? Model. Prof? Mungkin yang lain belum ngelihat ke situ kali ya. Belum ngelihat. Kayak masih kebanyakan gue gambar, besok gue keluarin gambar. satu, terus gue jual 0,00 sekian. Dan berharap ada yang beli. Iya. Balik lagi tetap nggak sepenuhnya salah, Nggak tapi sepenuhnya salah sebenarnya. tapi nggak gitu juga gitu. Iya. Nggak literally jual beli gambar. Iya. Oke kali ya gitu. Coba deh. Mungkin belum kelihatan banget keuntungannya tuh dari mana sih. Mungkin banyak yang belum kebayang. Karena kan kalau ngomongin Indonesia, orang Indonesia tuh banyak yang bisa art, banyak yang tangannya tuh kreatif banget. Tapi mungkin mereka belum ngelihat sampai sejauh itu di NFT space ini. Kalau kita lihat ke OpenSea, mau lihat apa? boleh di OpenSea-nya Superlative Secret Society. Ini. Ya. Oke, ada 11.100 item, 6.000 owner, floor price 0,08. Sempat bertahan di 0,2 sekian lama. Volume tradednya 5.000 Ethereum. Mungkin teman-teman, sekali lagi aku ingetin bahwa di sini tuh ada di balik 5.000 volume traded ini itu ada royalty yang masuk ke dalam wallet kreator. Benar. Maksudnya gimana nih Bang? Maksudnya adalah dari 5.000 volume traded ini 7,5% Ethereum yang didapatkan dari volume itu masuk ke dalam dompetnya Abang Prasdiman dan teman sekalian. Dapat royaltinya 5%. Oh, 5%. Kalau ini waktu pertama kali ngejual 877,6, maka 5% dari 5.000 sama dengan 250 Ethereum. Berarti Abang Prasdiman dan tim itu punya 1.000 Ethereum, teman-teman. 1.000 Ethereum lebih, iya. Itu yang nggak dilihat memang, kelihatannya kayak jualan aja. Betul. Jualan gambar. Sayang gas fee bla 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 syalala itu enggak. Dan ini juga bukan cuma sekedar keuntungan gitu loh, Prof. Iya, bukan. He's making name for himself. Yeah. Timnya juga Yeah. get recognition dari orang-orang di NFT space. Yeah. Superlative Secret Society komunitasnya semakin terangkat. Yeah, galerinya semakin banyak orang yang tahu. Bahkan Indonesia juga, bro. Bahkan Indonesia keangkat keangkat juga teman-teman. Karena dia bikin galeri dan di Bali.
Itu dia. Gitu. Bahkan mau masuk ke London dan mana lagi? Satu lagi kita lupa. Lupa. Satu lagi kita lupa. NFT Space itu worldwide. Bukan cuman Medan, bukan cuman Lampung, bukan cuman Tangerang, bukan cuman Bekasi, bukan cuman Surabaya. It's a worldwide community, worldwide space. Ayo dong. Udah bang. Oh, udah ya. Saya masih belum keluar nih. Iya bang. Itu ya. Iya. Mungkin ya segitu dulu aja kali. Segitu dulu aja. Kita akan bahas lebih banyak lagi. Ini memang PR banget juga sih dari untuk kreator, gimana mereka mau mulai dengan sumber daya yang seadanya gitu. Mungkin mereka cuma bisa art, ya mereka akhirnya mulai dengan art. Mereka pusing juga ngemikirin roadmap dan segala macam. Yes. Kalau pengen ngobrol sama kreator lain bagi ilmu, mungkin bisa juga gabung sama di Discord kita kali ya. Iya, karena banyak banget kreator. Iya, di dalam ada kreator juga. Kita bisa, kalau emang kita bisa bantu kasih insight, kita kasih juga. Pasti. Itulah gunanya community. Betul. Ada jamet juga di dalam. Ada jamet juga di dalam. Ada banyak orang-orang yang sangat-sangat kreatif, yang sangat-sangat luar biasa ya karya-karya seninya. Dan harapannya gebrakan ini, berita ini itu jadi bensin yang luar biasa banget. Menggerakkan hati. Ini dan triggered banget sih. Iya, harusnya sih ya. Mah, aku mau bisnis NFT. Mama besok ekskul NFT dong. Contohnya nih. Iya, saya gambar aja udah dari kecil. Saya mau jadi kecil lagi, boleh nggak Pak? Bener loh. Iya, dari kecil jadi pengen gambar. Ngapain kamu ini mah? Ini loh. Bisnis NFT loh. Ini loh, Bang Prasdiman. Sudah membuktikan. Nah, jangan lupa teman-teman, di bawah video ini akan ada kolom deskripsi. Di situ teman-teman bisa masuk ke link Discord kita dan ke video kita yang sebelumnya pada saat kita ngebahas tentang Superlative Secret Society. Benar. Jangan lupa untuk orang-orang beruntung akan dapat giveaway dari Prof Ewin. Enggak ada. Giveaway. Gitu aja video hari ini. Harapan kita yang terbaik buat NFT Space Indonesia selalu, dan sekali lagi congratulations untuk Bang Prasdiman dan tim Superlative Secret Society. Oke. Bye bye. Semua.